Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini 28 Februari 2021 bertepatan dengan hari kematian ayah saya yang ke-27 tahun. Saya teringat dengan pujian penyembahan yang seringkali ayah saya nyanyikan dalam bahasa Mandarin, tetapi saya nyanyikan dalam bahasa Indonesia. Mungkin saudara juga ada yang tahu pujian ini. Mari kita nyanyi bersama-sama. Ya Tuhan, tiap jam ku Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang ampunya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara.
Itu lagu kesukaan ayah saya, dan juga kalau kami berdoa selalu ditutup dengan doa Bapa kami. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena semakin saya berusia lanjut, semakin mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup saya. Seperti yang pernah saya saksikan, bahwa saya baru mengerti di umur saya 40 tahun ke atas bahwa hari ulang tahun ayah saya, hari kelahiran ayah saya sama persis dengan saya ya. Ayah saya lahir 15 September 1929 dan saya lahir 15 September 1969. Jadi saya berpikir bukan satu kebetulan ya, karena zaman dulu tidak ada sesar, tidak ada cari tanggal yang sama, tidak ada ya. Tapi saya percaya ada rencana Tuhan dalam hidup saya untuk meneruskan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup ayah saya yang belum selesai, dan saya boleh meneruskan tongkat estafet ayah saya. Ya, kemarin saya ke kuburan ayah saya, kemudian saya berdoa ya di depan kuburan. Bukan berarti saya mendoakan yang mati atau mendoakan orang tua ayah saya, tidak. Tapi saya mengambil satu tanggung jawab ya, warisan tanggung jawab untuk meneruskan apa yang menjadi pelayanan atau tugas yang belum selesai dari ayah saya. Saya mengerti juga di mana Tuhan memanggil ayah saya sebagai hamba Tuhan. Itu sebetulnya jawatan ayah saya itu jawatan nabi ya, bukan seorang gembala. Nah, kemudian makanya saya juga sempat berpikir hampir semua anak-anaknya mempunyai karunia ya, khususnya karunia penglihatan atau pendengaran ya. Dan Tuhan asah terus karena Tuhan berbicara melalui nabi-nabinya pada akhir zaman ini supaya kita boleh tahu apa yang akan terjadi di depan kita, dan suara Tuhan boleh disampaikan kepada seluruh anak-anak Tuhan dimanapun berada, apa yang terjadi di masa lampau, sekarang, dan masa-masa yang akan datang, khususnya masa yang akan datang ya. Saya percaya Tuhan kita begitu supranatural, begitu ajaib, begitu heran, dimana setiap anak-anak Tuhan akan lebih lagi diberikan kuasa, otoritas, kuasa Roh Kudus yang lebih tinggi ya. Saya percaya itulah saatnya kita pada akhir zaman ini bergerak, di mana Roh Tuhan bergerak, kita pun bergerak. Dan ini ada firman Tuhan, ayat di mana waktu saya masih ingat itu waktu penghiburan meninggalnya ayah saya. Ayat ini yang diberikan oleh pendeta saya ya. Saudara bisa dengarkan dulu. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Judulnya, Orang Kaya dan Lazarus yang Miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan dia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu pun juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau
terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikian tadi pembacaan firman Tuhan tentang orang kaya dan Lazarus ya. Saya ingat waktu malam penghiburan meninggalnya ayah saya 27 tahun yang lalu. Saya masih ingat saudara, karena itu menjadi satu rema ya, menjadi satu suara Tuhan melalui hambanya Pendeta Wianto Setiawan ya waktu itu. Nah kemudian saya sekarang baru berpikir juga ya, kok pendeta ini menyampaikan firman Tuhan tentang Lazarus dan orang kaya di malam penghiburan meninggalnya ayah saya ya. Karena waktu kecil tuh saya masih ingat tuh papa saya ya, kalau misalkan berjalan sama saya ya, menyelusuri jalan gitu, dia cerita, papa seperti Lazarus katanya. Walaupun papa miskin di dunia, tapi papa masuk surga. Itu yang saya ingat tuh perkataan ayah saya. Jadi papa tuh berpikir kalau miskin itu kudus, suci ya. Kalau miskin itu baik, bagus gitu ya. Itu kan hamba-hamba Tuhan zaman dulu kan banyak yang susah-susah, banyak yang miskin. Tetapi mereka melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan sukacita ya. Melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan, hidup benar, hidup kudus ya. Tapi sekarang kan banyak hamba-hamba Tuhan yang kaya. Memang tidak salah dengan kekayaan saudara. Tapi prinsip ayah saya begitu ya. Papa miskin di dunia nggak apa-apa. Yang penting papa seperti Lazarus katanya gitu. Mati masuk surga saudaraku ya. Jadi memang apa yang menjadi pikiran ayah saya, apa yang menjadi prinsip ayah saya, itu memang terjadi saudara. Ya, jadi papa saya benar melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dan dia hidupnya ya pas-pasan lah kita ya, maksudnya dibilang di bawah garis kemiskinan juga ya pas-pasan lah ya saudara, nggak punya rumah, kontrak sana sini ya. Saya itu bisa 7 kali saudara waktu masa-masa kecil saya ya, sampai saya tamat SMA, saya pergi meninggalkan kota Sukabumi, saya ke Jakarta bekerja. Itu saya hitung-hitung udah 7 kali pindah-pindah rumah sana sini karena nggak punya rumah ya saudara. Hidup dengan iman ya, karena seorang hamba Tuhan yang mempunyai prinsip lebih baik miskin di dunia dan masuk surga. Itu seperti Lazarus saudara ya. Makanya tapi saya tuh jadi ada satu kepahitan ya dengan kemiskinan. Kayak saya merasa kok ada yang salah ya, kita udah berdoa, kita udah baca firman, kita udah deket Tuhan, kita udah melayani Tuhan, kok hidup kita susah, kok hidup kita miskin, menderita ya. Mungkin prinsip ayah saya begitu, tapi prinsip saya, hati saya, pikiran saya beda dengan ayah saya ya. Pernah suatu kali pada waktu minggu sore ya, papa saya habis pulang dari melayani dan dia dapat amplop PK lah ya. Nah kemudian dia melayani di kota Bogor ya, di gereja di kota Bogor. Kemudian dia pulang nih, papa dapat berkat, katanya dia sukacita banget saudara, buka amplop uang ya, uang PK ya, persembahan kasih pada saat dia setelah melayani ya di gereja. Nah kemudian hati saya bilang gini, aduh kasihan banget ya papa saya dapat PK tuh sukacita banget, saya bilang gitu ya. Terus saya dibilang dalam hati saya, Tuhan, kalau aku jadi hamba Tuhan, kalau engkau panggil aku untuk melayani, aku nggak mau kayak papa saya. Saya ngomong di hati saya begitu.
Aku maunya aku melayani Tuhan, aku bisa memberi dan membagi. Aku mau jadi orang yang diberkati Tuhan, bukan orang yang pas-pasan, hidup miskin lah, hidup susah, saudaraku ya. Itu prinsip saya, saudaraku. Jadi pada waktu meninggalnya papa saya, itu benar-benar mengena banget ya. Hamba Tuhannya menceritakan firman Tuhan mengenai orang kaya dan Lazarus ini ya, dimana Lazarus hidupnya susah, miskin, menderita ya, bahkan minta makanan dari orang kaya ya. Nah, orang kaya ini hidup di dalam kemewahan, kelimpahan, tidak pernah kekurangan. Sebenarnya kalau kita pikir ya, bukan salah karena kayanya ya, atau karena miskinnya. Tetapi saya merenungkan itu, orang kaya ini hidup di dalam segala kelimpahan kekayaannya, tetapi dia cinta uang, tetapi dia tidak menuruti firman Tuhan, tidak menjadi pelaku firman ya, sehingga dia mati masuk neraka ya. Nah, ini Lazarus hidup miskin, tapi dia hidup benar. Maksudnya hidup tidak melakukan dosa ya, hidup dalam pertobatan, sehingga Lazarus yang miskin ini masuk dalam kerajaan surga. Bahkan dikatakan dia duduk di pangkuan Abraham ya. Kemudian pada saat orang kaya itu melihat ya, dari dapur api dia melihat ke atas Lazarus dan Bapak Abraham ya. Tolong Bapak Abraham, berikanlah setetes air untuk aku. Terus Bapak Abraham bilang, kau sudah menerima yang baik di bumi ini ya, tidak bisa ya. Jadi antara surga dan neraka tidak ada lagi bisa berhubungan ya, maksudnya tidak bisa datang lagi, bahkan untuk memberi air sekalipun tidak bisa. Karena orang kaya ini kepanasan, saudara, menderita kekal selama-lamanya. Jadi penyesalan memang selalu datang terlambat. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan yang masih hidup di bumi, ayo kita beritakan Injil kepada seluruh kaum keluarga kita. Saya juga terus-menerus berdoa ya bagi jiwa-jiwa, baik dalam keluarga kita, teman-teman, maupun orang-orang yang Tuhan pertemukan dalam kehidupan kita. Kita injilin, kita berikan kesaksian, ada waktu kesempatan, kita terus dan kita doakan, saudara. Suatu hari nanti Tuhan jamah, Roh Kudus jamah, menginsafkan mereka semua akan dosa dan penghakiman, itu memang ada, saudaraku. Nah, kemudian hamba Tuhannya itu waktu malam penghiburan, ayah saya bilang, siapa di sini yang mau jadi Lazarus? Waduh, saya nggak mau dah, miskin di dunia ya, tapi mati masuk surga loh, saudara. Siapa mau jadi orang kaya? Nggak mau juga deh, orang kaya kan yang diceritakan ini kan masuk neraka, nggak mau, saudaraku. Nah, kemudian dalam ceritanya ada 3 orang kan, satu lagi Abraham. Nah, siapa yang mau jadi Abraham? Saya langsung semangat, saudaraku. Saya iman nih, saudara, waktu itu ngomong, saya mau jadi Abraham. Hidup di dunia ini berkelimpahan, diberkati Tuhan, cinta Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, dan kemudian mati masuk surga, saudara. Nah, itulah dimana saya ada satu komitmen, ada satu perjanjian dengan Tuhan. Tuhan, aku mau seperti Abraham, hidup di bumi ini diberkatin berlimpah-limpah, dan kemudian mati masuk surga. Tapi ternyata benar, saudara, 27 tahun kemudian Tuhan mengangkat hidup saya naik. Tuhan membawa saya naik, baik rohani, jasmani, sampai ekonomi. Tuhan bawa naik terus ya. Tuhan tidak pernah aku kekurangan sedikit pun ya. Bahkan saya bisa punya rumah, ruko, kendaraan, anak-anak apa ya, mungkin secara materi kan. Nah, saya juga rindu terus keluarga saya semuanya ya, suami, anak-anak boleh melayani Tuhan, boleh mereka dipakai oleh Tuhan ya. Jadi bukan hanya perkara jasmani doang, saudara, yang utamakan roh dulu. Rohani mereka cinta Tuhan, dekat Tuhan, haus dan lapar akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan terus ya, ada satu kerinduan. Saya percaya Tuhan mau pakai keluarga saya menjadi alatnya yang mulia. Itulah, saudara ya, peristiwa di mana sekarang menjadi nyata ya, apa yang saya aminkan waktu itu. Saya mau jadi saya mau jadi Abraham yang diberkati Tuhan di bumi dan mati masuk surga ya. Pilihan di tangan saudara. Saudara menjadi orang miskin di dunia tapi mati masuk surga,
atau menjadi orang kaya di dunia tapi mati masuk neraka, atau seperti Abraham di dunia berkelimpahan dan mati masuk surga. Itulah keputusan yang saya ambil waktu itu, mengiyakan, mengaminkan suara Tuhan, di mana Tuhan bisa berbicara melalui hamba-hambanya lewat firman Tuhan. Dan saatnya Tuhan menempati janjinya Tuhan. Tuhan membawa hidupku naik, terus naik, terus naik, terus naik. Dan kemudian kelanjutan dari pembacaan firman Tuhan mengenai Lazarus dan orang kaya ini, saudara, orang kaya itu bilang, Bapak tolong hidupkan kembali Lazarus ke bumi supaya dia boleh memberitakan Injil, boleh menceritakan bahwa surga itu ada, neraka itu ada, supaya boleh disampaikan kepada saudara-saudaranya orang kaya ini, ya, yang belum mengenal Tuhan, ya, yang hidupnya masih sembarangan, memuaskan hawa nafsu, kedagingan dalam kemewahan. Nah, disuruhlah Lazarus, ya, untuk kembali ke bumi, untuk mengabarkan Injil, menceritakan bahwa orang kaya ini sudah masuk neraka dan memang surga itu ada, di mana Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Tetapi kemudian Abraham bilang, ada banyak kesaksian para nabi, ya, ada banyak orang-orang yang di bumi yang memberitakan Injil, ya. Kalau sekiranya mereka diberitakan Injil nggak mau percaya, nggak mau bertobat, apalagi juga yang mati bangkit dari kematian hidup memberitakan Injil, juga pasti ditolak, saudaraku, ya. Jadi permohonan orang kaya ini ditolak oleh Bapak Abraham. Tetapi Tuhan itu baik, saudara. Ada banyak kesaksian orang yang mati hidup kembali. Saya banyak mendengar, ya, di mana dia menceritakan bahwa surga itu ada, neraka itu ada. Jadi akhir zaman ini ada banyak kejadian supranatural yang Tuhan izinkan terjadi, ya. Orang yang mati bangkit kembali menceritakan bagaimana surga itu nyata dan juga neraka itu ada. Oleh sebab itu, saudara, mari kita mengambil bagian untuk memberitakan Injil Tuhan terus menerus. Jangan sampai kita lemah, ya. Jangan lelah, terus beritakan Injil, terus bersaksi, terus membawa kemuliaan Tuhan, ya, saudara. Hidup kita ini, sisa hidup kita ini, biarlah Tuhan pakai menjadi alatnya yang mulia. Saya percaya kerinduan Tuhan itu sama, ya, dengan kerinduan hati kita, di mana Tuhan yang maha besar, maha kaya, maha mulia, dia yang punya semuanya, alam semesta yang besar ini turun, ya, menjadi manusia, mengosongkan diri, menjadi sama, mengambil rupa seorang hamba manusia, ya, bahkan sampai mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia, ya. Itu kasih Allah yang begitu besar, itu harus menyatu dalam hidup kita, harus masuk, ya, dalam hidup kita, sehingga semua apa yang ada di hati Tuhan itu melekat dalam hati kita. Jangan kita jadi orang Kristen yang percaya Yesus, ya, egois, saudara, mementingkan diri sendiri. Yang pentingnya gue udah selamat, gue percaya gue mati masuk surga, udah. Saudara, ayo, biarlah hati Tuhan itu melekat pada kita. Kita beritakan Injil, kita beritakan kesaksian-kesaksian tentang Tuhan. Kita share YouTube channel Kristen, ya, saudara. Termasuk pas Agape ini, saudara, Tuhan gerakin, ingatin, oh ini cocok nih untuk dia, oh cocok nih untuk teman saya. Saudara share, ya. Itu satu pemberitaan Injil juga dengan men-share YouTube channel rohani, di mana Tuhan banyak berbicara lewat YouTube channel juga, saudaraku, ya. Saya percaya ada kuasa Tuhan yang mengalir lewat YouTube channel ini, dan saya percaya melalui kesaksian-kesaksian juga ada banyak orang yang diberkati. Jadi juga ada yang subscribe, ada yang WA saya, mereka punya kesaksian-kesaksian yang ajaib. Saya bilang ayo bagikan, yang bisa diberikan di YouTube channel Pas Agape. Jadi kita terus terhubung, ya, dengan dari roh ke roh. Kadang kita juga bisa call dan kita juga bisa saling mendoakan. Puji nama Tuhan. Saya percaya kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi saudara, menjadi satu kerinduan saudara untuk diberkati di bumi dan juga mati masuk surga. Oleh sebab itu, saudara, terus kita melekat pada Tuhan sehingga kita diberikan kuasa otoritas untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Amin.